Saya masih ingat, saya itu pedagang kelilingan pakai sepeda motor. Halo sedulur, ini di sini bersama channel Tanduran lagi. Nah, ini kita berkesempatan bertemu sama Pak Nano. Nah, ini Pak Nano adalah selaku petani aglonema dan juga tanaman jenis lain. Nah, buah-buahan juga, sansevieria. Terus apa lagi? Aroid juga ada. Wah, berarti banyak ya. Pokoknya intinya hampir semua tanaman hias, Pak. Iya, flora. Mantap ini. Ini banyak ilmu yang nanti kita bisa dapat. Tapi untuk kesempatan ini kita mau lebih mengulik tentang Pak Nono nih sebagai petani. Nanti ini saya permohonan dari awal ya Pak, mau nanya. Jadi Pak Nono itu awal terjun ke dunia tanaman, khususnya mungkin ya tanaman hias ya Pak, lebih ke tanaman hias itu awalnya itu bagaimana? Dan mungkin sejak kapan nih, atau udah berapa lama gitu kalau dari Pak Nononya sendiri? Ya, saya itu menggeluti tanaman hias atau berawal itu dari ya memang saya itu suka tanaman gitu loh. Semua tanaman, semua jenis tanaman atau flora namanya itu saya semua itu suka. Cuman saya lebih untuk yang paling saya suka itu jenis aglonema atau sri rezeki. Terus keduanya itu jenis sansevieria kalau diurut yang kedua, urutan kedua. Terus yang lainnya itu semua ya saya openin sesuai kemampuan saya pelihara. Ya kurang lebih sejak tahun 2005 lah saya menggeluti tanaman. Berarti udah senior banget ya Bil ya. Udah sangat lama nih bergelut, berarti udah banyak merasakan pahit manisnya di dunia tanaman gitu lah ya Pak. Paling enggak ya daripada kita ya Bil, yang maksudnya yang masih sangat-sangat baru gitu loh. Berarti sama Pak Nono kita itu sangat-sangat junior sekali gitu. Nah jadi kalau tadi kan Pak Nono bilang bahwa yang paling suka itu khususnya aglo ya Pak? Aglo ya. Itu ada alasan khusus nggak sih Pak? Maksudnya kenapa harus aglo itu nomor satu gitu? Ya di hatinya Pak Nono itu loh. Iya, kalau secara pribadi itu saya paling senang aglo juga karena yang keduanya juga paling dicari orang itu jenis aglonema karena dari corak daunnya itu yang setiap tahun itu ada yang baru dari Bapak Greg Hambali itu penyilang aglo itu masternya itu itu ibaratnya Bapak Aglonema Indonesia. Iya, ibaratnya kalau orang cinta aglo nggak tahu Pak Greg itu ibaratnya gimana ya, kayaknya nggak aglo banget kayak gitu lah ya Pak, khususnya untuk pencinta Indonesia gitu. Karena terkenal itu Bapak Aglonema. Nah, terus kalau misalkan ini Pak, ini kan Pak Nano itu pertama kali ya dari menjadi petani menjual tanaman itu yang pertama kali itu jenis tanaman apa dan berapa Pak? Iya, waktu itu saya masih ingat, saya itu pedagang kelilingan pakai sepeda motor itu ya semua. Saya itu nggak fokus ke aglo, semua jenis tanaman yang menurut saya itu bagus itu ya saya iter. Setelah selesai ngider itu saya pulang ke rumah ya saya piara, saya rawat itu untuk dijual besoknya lagi kayak gitu loh. Waktu itu ya belum jenis aglo yang kayak sekarang itu. Paling dulu itu ya Donna Carmen dulu itu. Itu tahun berapa berarti Pak? Itu Donna Carmen ya saya beli pertama itu sekitar tahun 2006-an kayaknya Donna Carmen. Iya. Waktu itu saya beli ke Batu Raden di tempatnya Pak Wartoyo ya Sekar Arum namanya itu, kalau nggak salah waktu itu 2-3 daun itu 12.500 uang waktu itu loh, nominal uang. Ya mungkin masih agak lumayan mahal nih Pak, tahun 2006-an itu. Iya. Begitu. Kayak gitu ya. Jadi dari
Ideran. Jadi ideran itu bagi yang nggak tahu ya teman-teman. Itu bahasa. Kelilingan. Kalau ngapak itu kelilingan. Kelilingan. Pedagang keliling pakai sepeda Iya, motor. Keliling pakai sepeda motor. Jadi Pak Nono itu berawal dari pedagang keliling. Aglo waktu itu ya masih aglo yang lama lah. Ada istilahnya aglo spesies, rezeki, blanceng orang bilang itu waktu itu kebanyakan, blancengan. Ada istilah blacekan ya? Blanceng. Aku ngerti ya. Jadi aku baru tahu istilah blacekan itu Iya, ada Pak. aglo itu ya, ada. blanceng itu ya aglo-aglo yang lama itu kayak jenis Jiangmen, terus komutatum itu waktu itu yang iya harganya masih terjangkau loh. Kalau aglo-aglo yang sudah hibrid silangan itu kan mahal harganya. Iya. Kalau orang awam itu kan yang penting bisa apa sedap dipandang dan apik, harga nggak mahal mintanya. Kalau konsumen yang saya iterin itu loh, pelanggan saya itu. Ternyata banyak istilah baru yang saya nggak tahu loh teman-teman. Mungkin kalau Tugil tuh udah paham ya bila ada pelancengan kayak gitu. Itu sih memang aglo lama ya. Juga ada yang spesies dari Indonesia asli juga. Iya. Itu salah satu induk dari Breed of Sumatera kan silangan dari kalau nggak salah ya Pak. Iya, rotundum Aceh. Rotundum Aceh itu sebagai pejantan. Komutatumnya sebagai yang Indukan betina. Iya. lahirlah. Itu juga saya tahu juga dari Bapak Greg Hambali, saya baca di bukunya itu waktu itu. Kan belum ada internet waktu itu. Iya, masih. Internet masih susah ya. Kita Iya. masih belajar pakai tablet. Karena tablet juga dulu itu masih relatif mahal, saya juga masih SD dulu. Berarti emang Pak Naman itu benar-benar cinta banget ya. Maksudnya sampai beli tablo gitu lah ya. Kalau sekarang kan maksudnya udah Akses mudah. Akses mudah iya. maksudnya dengan adanya internet itu semakin mudah. Kalau Pak Nono kan Iya, dari majalah terus ya, pinjam ke teman kalau nggak punya uang aja. Iya, nah begitu sih. Ini gini ya teman-teman, ini kan salah satu ya, guru saya juga nih dalam dunia aglonema. Beliau asli orang Purwokerto, tepatnya di desanya mana Pak? Karangkemiri, RT 3 RW 1. Di daerah kalau dari Karanglewas. Purwokerto ya ke barat sedikit, daerah Karanglewas. Kali ada yang pengen main atau silaturahmi ke sini, ada banyak. ya tanaman. Tanaman. Lah ya. Beberapa ada lah ya Pak. Ya, Kalau yang sekarang kalau sekarang itu ya macamnya itu ya mungkin nggak bisa ngitung, itulah banyak banget. Kalau jenis apa, ada tanaman aglonema, sansevieria, philodendron, lokasia, lokasi yang jumlahnya ya namanya juga keluarga besar itu. Misalnya anthurium, ada anthurium gelombang cinta, anthurium jemani, anthurium hokeri. Dan gelombang cinta pun terbagi bermacam-macam, gelombang cinta original, gelombang cinta giant, katanya saya juga nutut dari bahasa teman-teman. Terus jemani ada lagi tuh, jemani kobra, jemani mangkok, jemani, bahkan sampai sekarang itu nama jemani itu banyak sekali karena disilang-silangkan terus oleh para penyilang. Gitu. Ada yang terbaru malah itu yang mahal banget itu jemani apa namanya, BH apa itu yang mahal banget, sama kaisar itu mangkok, jenis mangkok itu yang mahal banget itu sampai sekarang. Kobra juga masih mahal harganya. Anthurium, philodendron, bermacam-macam. Dan alhamdulillah waktu itu pernah mengalami, alhamdulillah itu rezeki yang sangat luar biasa. 2007 itu mengalami booming tanaman waktu itu. Iya. Gelombang cinta waktu itu, iya. Aku emang sempat sama jemani waktu itu. Kalau dulu saya sebagai kalau dulu kan saya bukan pecinta ya Pak. Saya juga awal ini baru banget, itu pun diracuni sama saya satu ini gitu soal aglo gitu. Kalau dulu memang yang namanya gelombang cinta itu harganya nggak masuk akal banget bagi saya. Iya, gitu betul. Ya. Ibaratnya tanaman yang baru tumbuh sedikit cuma daun 2 atau berapa, harganya di saat itu bisa ratusan ribu ya. Waktu pertama ada itu saya beli dari teman itu Mas Oso Soyo itu, Karanggude yang sekarang punya pangkalan di Rempowah itu. Saya beli remajaan itu 70.000. Saya baru nyimpen paling 2 hari, banyak yang nyari waktu itu. Dibayar ada yang 200, 300. Lonjakannya sangat gini waktu itu. Iya, maksudnya lonjakannya itu loh, gila banget. Sampai yang berjuta-juta yang gede waktu itu. 70.000 kurs rupiah dulu waktu dolar masih
berapa di bawah 10.000. Iya, 2007 tuh berapa? Kalau di properti sekarang waduh hebat. Saking ramainya tanduran 2007 itu booming. Anthurium waktu itu ya, aglo itu nggak ada yang pada ya masih di apa kurang pada dianggap remeh karena harganya tidak seharga tinggi Anthurium waktu itu. Jadi saya kesempatan ya, saya senangnya aglo waktu itu nggak suka Anthurium, jadi saya tetap piara aglo, tetap jual belinya namanya bakul ya, yang laku mana gitu loh. Ya, supply and demand lah ya. Seperti itu. Banyak permintaan ya, Iya. namanya penjual ya Pak ya, ya tetap tetap menjual yang apa yang dibutuhkan atau memang yang lagi ngetren pada saat itu. Tapi kecintaannya Pak Nano kepada aku ya tetap nggak bisa hilang ya. Iya, yang tetap. namanya udah jatuh hati kan Jatuh ya, hati, udah seneng. susah. Iya. Pokoknya dari jenis belancengan yang murah sampai yang mahal aja belum bisa kebeli karena nggak punya uangnya, mahal banget. Golden Bob itu loh. Perjalanan 2007 setelah tanaman itu harganya meroket melambung itu jatuh waktu itu, harganya stabil biasa dan bahkan murah untuk Anthurium itu waktu itu. Yang stabil harga itu hanya Aglonema waktu itu sampai sekarang. 13 tahun itu prihatin perjalanan 2007 sampai kemarin yang booming lagi 2021 itu 14 tahun itu prihatin, bakul kembang loh Mas. Tapi saya telaten untuk itu. Dan masih ada tanaman-tanaman itu ya bisa dilihat monggo. Nah ini lagi Pak mungkin ini Pak Nano pernah nggak mengalami hal unik soal selama ini ya hal unik atau hal yang tidak diinginkan sama penjual? Apakah pernah dulu ketipu atau apa, karena yang namanya pengusaha ya Pak ya, mungkin kan hal-hal itu apa pernah dialami atau hampir atau gimana Pak? Sepengalamannya Pak Nano. Iya. Kalau saya itu alhamdulillah sampai sekarang itu ya belum pernah lah. Wong saya itu masalah internet itu saya itu juga nggak begitu mahir sih. Jadi saya hanya mengandalkan bertani dan kalau sudah ada waktu senggang saya ngider pakai sepeda motor. Waktu belum pada tahu kalau saya itu penjual kembang dan petani kembang. Kalau sekarang itu kemarin ya alhamdulillah saya nggak pernah ngider, itu di rumah saja ya ada juga pembeli yang datang untuk lumayan lah kebutuhan sehari-hari begitu. Ya terbantu dengan tanaman digital sekarang lah ya Pak. Iya, berkah godong. Berarti kalau pemasarannya Pak Nano sendiri berarti sekarang hanya mengandalkan mungkin apakah Pak Nano punya media sosial seperti Facebook, Instagram atau WA mungkin? Iya. Apa pemasarannya lebih sekarang cuma ke posting di WA aja atau gimana Pak? Ya kalau Facebook sih dari dulu saya 2009 sudah punya, WA juga ya belum lama kalau WA sih. Ya hanya itu tok, dan itu saya nggak terlalu fokus karena saya hanya lebih suka memperbanyak, mengandalkan waktu-waktunya saya habiskan untuk merawat gitu. Nanti ada teman yang datang nanti beli itu. Yang penting kita bisa jual harga bakul ya cepatlah lakunya gitu loh. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen beli mungkin nanti kan bisa kita share link ya nanti Facebook juga WhatsApp-nya Pak Nano. Barangkali ada yang pengen belajar bertani juga bisa main ke sini. Nano nggak boleh ilmu ya Pak ya, suka berbagi ilmu juga sama. Ya menurut kemampuan saya lah. Sepengetahuannya Pak Nano lah, sepengalamannya Pak Nano. Mungkin bisa saya ajari dari merawat media gimana kalau ada mungkin terjadi kendala kok kurang subur atau mungkin sesuai kemampuan saya bisa membantunya untuk perkembangbiakan tanaman hias khususnya semua jenis lah, insya Allah semampu saya. Nah ini kalau di tanaman yang sekarang ada nih Pak Nano, ada yang mau teman-teman tahu nih, ini dari Pak Nano sendiri tanaman yang sekarang itu ada dari range terendah berapa sampai range tertinggi berapa? Kalau harga sekarang dari harga mungkin yang Pak Nano punya sekarang dari ya, berapa Pak? Mungkin kalau dari harga itu ya yang saya sejak dulu saya jual atau saya rasakan itu ya dari barang Greg itu biasanya Greg Hambali, produknya Pak Greg Hambali itu biasanya harganya lebih setingkat di atas aglo-aglo yang dari Thailand itu loh biasanya loh, sepengalaman saya begitu loh. Tapi ya kadang-kadang juga ada jenis Thailand yang harganya mahal, Greg mungkin sudah
banyak produk jadi bisa mahal yang dari Thailand juga kadang-kadang ada. Karena kelangkaan. Iya. Terus penampilan juga memengaruhi, biarpun itu tanaman jenis aglo mungkin murah, tapi ketika penampilannya bagus, kompak, nah itu harganya juga bisa mahal. Tapi tanaman mahal pun kalau kondisinya nggak bagus ya nanti penawarannya murah gitu. Ya, berarti semua tergantung dari perawatan. Tetap bagaimanapun ya tetap namanya konsumen ya, Bar. Lihat dari kualitas produk itu sendiri gitu. Iya, yang bagus, yang mahal ya. Tapi yang murah harganya. Jenis mahal tapi mintanya yang murah biasanya untuk bakulan sih. Itu cepet laku pasti itu. Makanya saya kepingin belinya itu indukan. Salah satu saya pertahankan sampai hari ini tuh Dolores itu, Aglonema Dolores itu kayaknya itu punya penciptanya itu Bapak Greg Hambali juga itu. Saya piara itu sampai sekarang itu sudah 5 kali panen lah. Salah satu iya, saya pertahankan kayak saya jual. Lumayan jarang juga kalau di Purwokerto karena pangsa pasar di Purwokerto tuh memang nggak sebagus di kota-kota lain mungkin ya. Tapi untuk aglo jenis ini kan aglo lumayan langka juga kalau di Purwokerto, harganya juga lumayan nih. Iya begitulah. Ternyata banyak sesuatu ya dari obrolan malam ini. Mungkin Albi ada yang mau nambahin lagi? Nah, sih paling ini aja apa namanya ya, ini kan channel tanduran ya, kita belajar semua jenis tanaman, nggak cuma aglonema. Cuma berhubung memang beliau itu lebih sama dengan saya gitu, lebih expert soal aglo ya, lebih suka cenderung ke tanaman aglo. Jadi kita di sini lebih fokus ke aglonema. Mungkin lain kesempatan bisa bahas sansevieria juga atau tanaman yang lain. Karena jenis tanaman kan ada ribuan ya, bahkan ya berjuta-juta flora. Khususnya di Indonesia kan banyak tanaman yang masih ada di hutan yang belum kita eksplor juga, dan harganya itu memang sekarang luar biasa itu tanaman yang dari hutan. Bahkan dulu fenomena kemarin nih janda bolong ya Pak. Iya betul. Betul. Saya kecil itu dulu di sungai itu banyak kalau di sekitar Purwokerto tuh. Tapi sekarang harganya kan lumayan tuh. Ya mungkin ini berkah dari corona ini ya, dari ada COVID ini loh. Jadi orang banyak yang mungkin butuh hiburan juga, tapi di sisi lain juga kita kan bisa menambah asli rumah kita. Terus juga ada sisi lainnya yaitu menambah pendapatan ketika banyak orang yang mungkin putus asa ataupun apa gitu. Saya juga belajar dari situ sih. Ya juga itu Mas Afian itu mungkin atas berkah rahmatnya Gusti Allah juga itu rahmat Allah itu di satu sisi banyak orang punya uang banyak mungkin mau buat apa dengan kondisi kemarin itu pandemi itu. Di satu sisi lain nanti itu menolong kaum kecil seperti saya yang kebutuhannya banyak, gak punya uang banyak, jadi keberkahan tanduran saya laku itu tandurannya itu. Karena saya juga mengenal beliau dari tanaman, alhamdulillah juga beliau ini sangat tidak pelit ilmu ya, jadi mungkin berkah untuk beliau juga. Saya bisa mengenal beliau, bisa belajar dari beliau ini juga, nggak cuma soal tanaman tapi juga soal kehidupan loh, bagaimana kita harus mencintai tanaman, terus juga merawat alam seperti apa. Karena kan tahu sendiri kita ya kan lah kita sendiri ya sebenarnya ya, kita jadi ada pemanasan global dan lain-lain. Nah, ini salah satu bentuk kecil lah usaha dari kita gitu untuk melestarikan alam terus juga tanaman itu sendiri, karena kita hidup kan nggak lepas dari yang namanya oksigen itu sendiri ya. Dan tanaman itu kan penghasil oksigen memang sebagai paru-paru dunia. Nah ini Pak Rano selain tanaman ini mungkin punya kebun juga atau enggak? Ya kebun yang saya miliki hanya lokasi di sekitar rumah saya ini, pekarangan halaman rumah samping itu itu saja, depan rumah itu. Apa aja Pak kalau kebunnya Pak? Gimana? Maksudnya kebunnya apakah ada mangga mungkin, ada paya apa gitu? Ya sebagai bakul sih saya biasanya bisa dikatakan komplit, bisa dikatakan enggak, tergantung lagi musim. Gitu. Iya, kalau saat ini mungkin tanaman buah juga ada, tapi enggak sebegitu komplit kayak pedagang khusus tanaman buah gitu. Barangkali ada yang pengen order bibit buah juga beliau menyediakan. Bisa juga ya Pak. Insya Allah. Tempatnya terbatas di sini. Mungkin
bisa nanti teman-teman iya semuanya apapun mungkin ada karena beliau bergelut tanaman itu dari 2005 ya, dari umur saya masih belasan tahun. Mungkin umur kita berdua ini masih belasan tahun ya, SMP lah. Kita belajar dari beliau ini dan alhamdulillah beliau berkenan juga. Berkenan mau berbagi cerita dan berbagi pengalaman bersama kita semua. Mungkin ini ada mungkin close statement lah mungkin dari Pak tips atau sebagai mungkin ya untuk penyemangat para teman-teman sedulur ini yang sedang mulai mencintai tanaman. Ya mudah-mudahan harapan saya begitu, nanti para pencinta atau hobiis tanaman itu bisa bersama-sama itu merawat lah, karena tanaman itu kan suatu anugerah dari Tuhan juga, makhluk hidup yang harus kita rawat, karena mencintai tumbuhan juga termasuk ada tuntunannya atau ada syariatnya juga. Begitu. Dan saya juga punya keyakinan namanya bakul tanaman itu ya, siapa yang menanamkan pasti akan memetik hasilnya. Jadi ketika saya menanam itu insya Allah lah payu 2 hari 3 hari bisa 2 tahun belum laku juga bisa. Tergantung rezeki dari begitu. Tapi semakin lama kita merawat kan insya Allah semakin bagus. Asal itu hidup dirawat itu kan nanti makin banyak ya. Iya, insya Allah begitu. Pasti akan memberikan imbalan tanaman itu pada sang perawatnya. Iya, betul. Dengar tuh teman-teman. Yang penting kuncinya sabar lah. Urung payu ya sabar. Pokoknya ikhtiar terus lah ya, Pak. Iya. Jangan pernah lelah untuk rezeki pasti ada. Ya mungkin gitu dulu apa ya Mas? Gitu dulu. Iya. Nanti next time kan kita bisa lihat, karena ini suasananya masih di bulan suci Ramadan ya. Kita berbagi ilmu, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Ya betul. Buat pemirsa juga channel Tanduran ini kan kita di sisi lain belajar juga, mudah-mudahan bisa memotivasi semuanya. Buat saya pribadi terutama buat kami gitu berdua, ada ya mungkin tips dan juga ilmu yang bisa diambil kalau ada sisi jeleknya ya kita semua mohon maaf gitu, karena kita juga di sini kan sama-sama belajar gitu. Karena kesempurnaan kan hanya milik yang kuasa ya Pak. Betul. Ya terima kasih ya Pak Nano, Mas Alfi dan saya. Terima kasih udah nyimak, teman-teman sedulur semua udah mau bersedia nonton di segmen sharing pada malam hari ini ngambilnya tagnya malam. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Karena kita dari Tanduran jadi seduluran. Terima kasih. Terima kasih. Salam.